Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita di Kamis Putih ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-34. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sesuatu yang luar biasa, kalau Tuhan masih menghadirkan rasa rindu dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-34. Begini firman Tuhan, saya bacakan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sebab itu, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi, kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian firman Tuhan. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah suatu ketika seorang sahabat melihat saya sedang berdoa, lalu tangan saya tidak saya genggam seperti ini. Lalu dia bilang, "Pak Pendeta, doa lipat tangan dong," katanya. Saya tersentak. "Oh, begitu ya," saya bilang. Itu menjadi sesuatu yang gimana gitu ya. Lalu dulu juga pernah ada seorang teman juga di salah satu gereja GKPS, seorang bapak, dibilang sama saya, dia paling tidak suka kalau lihat orang pakai baju atau berpakaian ke gereja itu asal. Bahkan dia sangat menggerutu ketika melihat penatua, pekerja, atau bahkan pendeta sermon membahas firman Tuhan, hadir dengan pakai kaos oblong, kaos biasa, lalu pakai sendal, pakai jeans pula. Dia sampai menunjukkan ekspresi ketidaksukaannya, bahkan dia bilang, "Masa kan ya, itu kan ibadah. Kenapa sih harus seperti itu? Apa dia tidak punya kemeja lagi? Apa dia tidak pernah celana bahan lagi? Kenapa harus
Jeans kenapa harus bersendal? Padahal itu adalah ibadah, bahas firman Tuhan, bicara tentang kebenaran firman Tuhan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi memang satu hal, cara berdoa tadi, akhirnya saya juga kalau mau berdoa selalu mengingat itu, dan akhirnya saya mulai lagi melipat tangan. Aneh mungkin itu seorang pendeta ya, tapi ya itu sebuah kebaikan dan harus juga kita lakukan. Kenapa tidak kalau itu menjadi sesuatu yang benar dalam kehidupan kita. Lalu apa korelasinya, apa hubungannya dengan firman Tuhan pada saat ini? Kalau kita melihat firman Tuhan ini lebih dalam lagi, ternyata ini adalah sebuah teguran dari seorang Paulus, karena orang pada saat itu di jemaat Korintus beribadah terkhusus di dalam sebuah perjamuan, tidak lagi mengungkapkan keimanannya kepada Tuhan, tidak lagi menggambarkan siapa Yesus bagi setiap jemaat pada saat itu. Sepertinya ibadah itu hanya sebagai rutinitas saja. Bahkan lebih lagi, perjamuan kudus menjadi sesuatu yang tidak sakral lagi. Padahal kita tahu perjamuan kudus adalah perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum dia diadili. Malam terakhir bersama dengan muridnya. Dan Tuhan Yesus menjadi pelakunya. Bahkan sampai 2 kali firman Tuhan mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Lihat ayat yang ke-24 dan juga di ayat selanjutnya ketika dikatakan bicara tentang meminum dan memakan itu. Lagi-lagi Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi sesuatu yang menjadi sebuah teguran juga buat setiap kita. Karena jangan-jangan ibadah perjamuan kudus pun sudah menjadi kehilangan makna. Sering terjadi sebuah pertanyaan, Pak Pendeta, baiknya perjamuan kudus itu berapa kali setahun? Atau tidak lebih baik setiap minggu? Atau setiap bulan? Dan lagi-lagi kita akan berkata, perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang sakral. Dan kita tidak mau perjamuan kudus itu menjadi sesuatu yang kehilangan makna. Karena sesuatu yang suka dilakukan dan sering dilakukan. Dan akhirnya kekuatan atau pesan dari perjamuan kudus itu tidak lagi menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Makanya kita selalu mengatakan, cukuplah 4 atau 5 kali di dalam setahun. Sekali lagi, bukan mau mengatakan itu yang benar atau yang salah, tapi dasarnya adalah sebuah kekuatan bagaimana agar perjamuan kudus itu adalah sebuah situasi yang sangat sakral. Sebab itu dikatakan, dia adalah sakramen. Dan itu dilakukan dan dinyatakan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu kembali kita kepada natsnya. Karena apa? Dulu jemaat di Korintus itu, sebelum ibadah perjamuan kudus, mereka mengenal ada perjamuan yang dilakukan oleh setiap mereka, persekutuan itu, yang dikatakan perjamuan kasih. Itu ibadah atau pesta kasih yang dinamakan agape, dilakukan sebelum perjamuan kudus itu. Dan apa yang terjadi? Ternyata Paulus ketika kita melihat di 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat 34 ini, Paulus menegur jemaat Korintus itu dengan mengatakan ibadahmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. When you come together, it is not for the better, but for the worse. Ibadahmu itu gak mendatangkan kebaikan, tapi justru mendatangkan keburukan.
Karena mereka melakukan ibadah itu, melakukan pelayanan itu, melakukan aktivitas itu, melakukan pertemuan-pertemuan ibadah itu, justru membuat orang lain, membuat jemaat lain merasa tersingkirkan, merasa terkotak-kotak, merasa terpecah. Karena apa? Karena memang saat itu di dalam perjamuan agape, perjamuan kasih itu, mereka membawa makanan dari rumahnya, minuman dari rumahnya, lalu di rumah ibadah mereka makan masing-masing. Dan tentu saja yang terjadi, orang yang punya uang banyak, orang kaya, kita sebutlah begitu, secara material, pastilah makan enak. Tapi bisakah kita bayangkan orang yang tidak kaya, atau bahkan mungkin tidak dapat makan? Lalu apa yang dia makan, apa yang mau dia nikmati? Padahal itu terjadi di rumah ibadah. Kita bisa membayangkan ada hati yang miris, ada hati yang tersakiti, ada hati yang terkucilkan. Makanya Paulus menegur itu. Makanya Paulus mengkoreksi situasi yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka. Sebab Paulus ingin mengatakan bahwa justru ibadah itu adalah bicara tentang kesetaraan. Bahwa di dalam ibadah kita sama, di dalam rumah Tuhan kita sama. Bahkan di hadapan Tuhan, dimanapun kita, siapapun kita, kitalah sama. Makanya jangan sampai justru ibadah kita membuat orang lain terkucilkan, membuat orang lain tidak dianggap, membuat orang lain merasa asing di dalam persekutuannya. Makanya lagi-lagi Paulus menegur jemaat Korintus itu, dan dia mengkoreksi, dan dia sangat jelas mengatakan kejengkelannya itu. Dan untuk itulah Paulus perlu menuliskan surat kepada jemaat Korintus itu. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kembali kepada apa yang menjadi inti dari firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah bagimu, inilah darahku, diambil dan dibagikan dari cawan yang sama. Bukankah bicara tubuh yang terpecah itu bicara tentang bahwa kita adalah satu. Satu di dalam tubuh Kristus. Dan ketika kita minum dari cawan yang sama, bukankah itu menyatakan bahwa kita dipersatukan oleh darah Kristus? Maka seperti yang saya sebut tadi, jangan sampai ibadahmu, jangan sampai perjamuan kudus yang kau lakukan justru menjadi sesuatu yang membuat kita semakin terpecah. Padahal kita satu di dalam tubuh dan darah Kristus. Kita sama. Memiliki kuasa kematian dan memiliki kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan, dibutuhkan sebuah ketulusan hati menerima dan melakukan perjamuan kudus. Itu yang dibutuhkan. Ketulusan hati dalam arti hatimu bisa menerima keberadaan orang lain. Hatimu bisa berbagi dengan orang lain yang mungkin tidak seperti situasi yang kau alami di dalam kehidupanmu. Sebab itulah bahaya dari sebuah perjamuan kudus ketika hatimu masih juga digerogoti oleh keegoan.
tidak memahami bahwa kita sama, kita setara di hadapan Tuhan. Padahal kita selalu mengimani bahwa darah dan tubuh Kristus di kayu salib itulah yang memberikan keselamatan, yang memberikan pengampunan dosa di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau kita disadarkan untuk lebih lagi memahami perjamuan kudus, di mana Tuhan Yesusmu, Yesus kita yang mati itu adalah milik setiap kita. Adalah milik setiap pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan itu. Makanya roti dari satu yang utuh dipecah dan dibagi-bagi untuk setiap kita. Menggambarkan kita berada di dalam kesatuan yang sama. Dari cawan yang sama, ingin mengatakan bahwa kita berada di dalam darah Kristus yang sama. Lalu yang berikut yang mau ditegaskan, bahwa kita harus memahami perjamuan kudus itu adalah sebuah kekuatan untuk melihat bahwa kita ada menjadi pribadi yang mau berkorban untuk orang lain sebagaimana Kristus berkorban untuk kita, sebagaimana Yesus berkorban untuk keselamatan dan pengampunan akan dosa setiap kita. Maka dalam pengorbanan itu kita diharapkan mampu memperhatikan orang-orang lain yang termarginalkan, yang tidak dianggap, yang terpisah dari sebuah persekutuan di dalam kehidupan kita. Sehingga perjamuan kudus itu semakin membuat dan menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Kita sama. Lalu yang berikut, Paulus ingin mengangkat sebuah prinsip di dalam sebuah perjamuan kudus itu, bahwa kita semua punya pengharapan yang sama. Pengharapan yang sama dalam arti apa? Punya pengharapan bahwa kita dikasihi, kita diampuni, kita ditebus oleh Tuhan Yesus yang sama. Itu makna di dalam sebuah perjamuan kudus itu. Kita punya pengharapan yang sama. Pengharapan Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengasihi setiap kita. Makanya Paulus ingin mengangkat kepada kita pada saat ini 4 hal memahami perjamuan kudus itu. Yang pertama, dalam perjamuan kudus kita sama-sama mengingat apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita. Sekali lagi, dalam perjamuan kudus kita mengingat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Yesus mau mati untuk menebus dosa kita. Tubuhnya dipecah-pecahkan bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita. Makanya perjamuan kudus itu menjadi momen bagi kita untuk merenung dan mengingat betapa berharganya dan betapa mahalnya pengorbanan yang Yesus lakukan untuk mengampuni dosa-dosa setiap kita. Lalu yang kedua, dengan perjamuan kudus, kita selalu berada di dalam situasi memperbaharui komitmen dan perjanjian kita dengan Kristus. Kita senantiasa diingatkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan bagi orang lain, dan tentu saja bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Perjamuan kudus itu hendaklah membuat kita tidak menjadi pribadi yang egois, pribadi yang selfish, tapi justru menjadi pribadi yang mau berkorban, yang mau berbagi untuk orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Biarlah perjamuan kudus mengingatkan kita seperti apa yang Tuhan katakan, memproklamirkan kematian akan Tuhan Yesus. Lihat ayat yang ke-26 mengatakan,
Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Artinya apa? Kita memproklamirkan tentang kematian Tuhan Yesus itu yang benar-benar mati dan mati untuk bangkit dan datang kembali. Lalu yang terakhir, melalui perjamuan kudus, kita sama-sama menantikan janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali. Bahwa Tuhan akan datang dan mengangkat kita, membawa kita, pribadi yang ditebus oleh tubuh dan darahnya yang mati di kayu salib itu. Maka saudaraku, apa pesan yang bisa kita lihat dalam ibadah Kamis Putih pada saat ini? Firman Tuhan mengatakan, kalau kita mau beribadah, kalau kita mau melakukan perjamuan bersama dengan Tuhan, koreksilah dulu dirimu. Lihatlah dulu dan kenalilah siapa dirimu. Lalu datanglah kepada Tuhan. Mintalah pengampunan itu. Lalu apa yang kedua? Ingat, kita sama di hadapan Tuhan. Kita memakan daging dan darah Kristus itu. Maka biarlah kita juga berpikir sama, bertindak sama seperti apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Tidak ada pengkotak-kotakan. Tidak ada pembeda-bedaan. Kita sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mati untuk setiap kita tanpa membeda-bedakan siapa kita dalam kehidupan ini. Lalu apa yang ketiga? Menarik sekali apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-33 dan ayat ke-34 itu. Apa katanya? Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Saya mau menggarisbawahi itu untuk yang terakhir. Artinya apa? Mari tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarlah ibadahmu itu justru membuat orang lain yang melihatmu mengenal bahwa benar Yesus mati untukmu. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kita. Tidak menjadi batu sandungan dan orang lain melihat bahwa benar Yesusnya, Tuhannya mau mati untuk orang seperti dia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.